My check, 1, 2, 3. Semoga kedengeran. Oke, hi listeners. Sekarang jadi watchers deh. Soalnya kali ini aku kembali dengan English Autodidact English Podcast, episode spesial dimana kalian tidak hanya akan mendengarkan tetapi juga akan menonton siapa sih sebenarnya yang ada di balik suara di episode 1 dan 2. Dan tentunya aku akan berbagi hal-hal menarik seputar bahasa Inggris di podcast ini yang menurutku kali ini tidak akan menarik kalau hanya dibahas melalui suara saja. Itu bakal bosen dan bakal bingung gitu karena bahasan podcast kali ini tuh lumayan belibet gitu lumayan. Jadi di episode kali ini aku akan membahas mengenai 2 buah tes profisiensi berbahasa Inggris yang pastinya kalian sudah tidak asing lagi mendengarnya. Berbicara mengenai sertifikasi profisiensi bahasa Inggris, kita semua pasti kerap mendengar tentang istilah TOEFL dan IELTS, ya kan? Udah pernah pasti. Kedua tes ini sangat berperan besar bagi syarat kita untuk melanjutkan studi maupun pekerjaan yang kancahnya bukan nasional lagi, tetapi internasional. Nah, dan mengharuskan kita untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. Nah, dari sini muncullah pertanyaan sebenarnya apa sih TOEFL itu dan IELTS itu, perbedaannya apa, dan yang mana yang harus aku ambil untuk berjaga-jaga apabila suatu saat nanti aku memiliki keinginan untuk mungkin melanjutkan sekolah ke luar negeri atau mendaftarkan pekerjaan, atau mungkin kalian udah ada ambisi nih sekarang untuk apply beasiswa yang mengharuskan kalian ambil TOEFL atau IELTS salah satu, tapi masih ragu sebenarnya dan bingung bedanya tuh apa sih gitu. Nah, untuk itu simak video ini baik-baik ya. Oke, kita akan mulai dulu dari hal yang paling basic, apalagi kalau bukan tentang pengertian. Oke, jadi pengertian TOEFL menurut Wikipedia adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language, atau dalam bahasa Indonesia, uji bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Nah, TOEFL ini merupakan sebuah ujian yang menguji kemampuan berbahasa Inggris kita yang nantinya diperlukan untuk mendaftar masuk ke universitas di Amerika Serikat atau negara-negara lain di dunia. Ujian ini sangat diperlukan bagi pendaftar atau pembicara yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Sedangkan IELTS yang merupakan singkatan dari International English Language Testing System, disingkat jadi IELTS, adalah uji coba kemampuan berbahasa Inggris yang diselenggarakan bersama oleh Universitas Cambridge, British Council, dan IDP Education Australia. Lalu setelah pengertian, kita akan menuju ke tujuan dan mengapa kita butuh sertifikasi TOEFL dan IELTS. Nah, TOEFL dan IELTS kan tadi merupakan sebuah tes ya untuk menguji kemampuan berbahasa Inggris seseorang. Tapi meski begitu, ternyata tujuan awal penyelenggaraan TOEFL dan IELTS ada perbedaannya walaupun sama-sama menguji kemampuan bahasa Inggris gitu. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, yang pertama kita lihat dari tujuannya. Tujuan utama dari TOEFL adalah untuk menentukan kemampuan seseorang berbicara, membaca, memahami, dan menulis dengan cukup baik untuk mengikuti perkuliahan yang berbasis bahasa Inggris. Sementara itu, tujuan dari IELTS adalah untuk membuktikan Anda memiliki standar tertentu dalam bahasa Inggris. Jadi, kalau menurut aku nih ya, dari penangkapku selama ini, kalau TOEFL itu lebih ke membuat kita bisa adapt ke bahasa Inggris gitu. Jadi biar kita bisa menggunakan bahasa Inggris itu secara sehari-hari. Tetapi kalau yang IELTS itu lebih ke aku punya lisensi nih
aku punya lisensi bahasa Inggris gitu. Oh, aku punya level segini dalam bahasa Inggris. Aku udah level segini nih bahasa Inggrisku, level pemula, level advance, level intermediate, kayak gitu. Nah, kemudian ada perbedaan juga dalam unsur kebahasaannya. Jadi di sini yang membedakan TOEFL dan IELTS adalah dari segi standar bahasa yang digunakan. Meskipun sama-sama untuk menguji kemampuan bahasa Inggris, TOEFL dan IELTS memiliki kiblat yang berbeda. TOEFL menggunakan bahasa Inggris dengan gaya Amerika atau American English, sementara itu IELTS mengikuti standar berbahasa Inggris bangsa Britania atau British English. Lalu TOEFL dan IELTS itu juga ada jenis-jenisnya loh. Nah, jenis-jenis ini bisa kalian jadikan pertimbangan ketika kalian akan mengikuti tesnya, ya, sesuai kebutuhan, ditimbang-timbang sesuai kebutuhan kalian yang mana. Oke, jadi jenis TOEFL yang pertama yaitu ada dua jenis TOEFL yang mungkin akan kamu temui, yaitu TOEFL ITP atau Institutional Testing Program dan TOEFL IBT Internet Based Test. TOEFL ITP hanya berlaku untuk institusi dan wilayah tertentu, misalnya Asia. Beberapa institusi di Asia mungkin menerima TOEFL ITP sebagai salah satu dokumen pendaftaran. Sebaliknya, TOEFL IBT adalah ujian resmi langsung dari lembaga penyelenggaranya di Amerika. Hasilnya akan berlaku di seluruh dunia untuk kepentingan apapun. Jadi di sini bedanya, kalau TOEFL ITP itu untuk kalian yang ingin mendaftar ke sekolah-sekolah di negara Asia, ya. Sedangkan TOEFL IBT itu bisa digunakan untuk mendaftar di semua negara untuk kepentingan apapun. Oke. Tadi TOEFL sudah ya, jenis-jenis TOEFL. Sekarang kita berangkat ke jenis-jenis IELTS. Jenis IELTS itu ada dua. Yang pertama akademik dan pelatihan umum. Oke, jadi tes IELTS adalah tes yang biasanya berlangsung selama 2 jam 45 menit sampai 3 jaman. Tes ini terdiri dari 2 modul utama, yaitu modul akademik dan modul pelatihan umum. Nah, di sini kita nggak dikasih dua-duanya nih, tapi kita yang memilih modulnya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Bedanya apa modul akademik sama modul pelatihan umum? Kalau modul akademik itu adalah modul yang digunakan untuk peserta tes yang ingin mendaftar di universitas atau perguruan tinggi. Jadi modul akademik itu untuk pelajar. Sedangkan modul pelatihan umum adalah modul yang digunakan untuk peserta tes yang ingin mendaftar kerja, mengikuti pelatihan non-akademik, training gitu misalnya, atau bisa juga untuk kebutuhan imigrasi atau perpindahan penduduk. Oke. Sekarang kita lihat perbedaan IELTS dan TOEFL dari segi scoringnya. Ya, bedanya kira-kira apa? Nah, kalian bisa lihat di tabel ini. Tling. Nah, di sini bisa kita cermati ya perbedaan dari tipe soal IELTS versus tipe soal TOEFL. Oke, kita mulai dari tipe soal listeningnya dulu. Kalau IELTS itu tipe soal listeningnya berbentuk soal isian singkat, kadang terdapat pilihan ganda namun jumlahnya sangat sedikit. Sedangkan untuk TOEFL semuanya bentuk soal pilihan ganda ya, jadi lebih simpel. Kemudian untuk soal reading, bentuk soal readingnya IELTS itu beragam, jarang ada pilihan ganda, kebanyakan menentukan ide paragraf dari setiap paragraf. Sedangkan TOEFL lagi-lagi lebih simple, dia bentuknya pilihan ganda atau multiple choice. Lalu disorot dari soal speakingnya, IELTS ini mengharuskan kita berbicara dengan native speaker. Wow.
lebih menantang ya, challenging gitu. Sedangkan kalau TOEFL dia didesain soal speakingnya agar kita bisa berbicara dengan komputer saja, jadi tidak perlu nggak perlu grogi, ini cuma sama komputer kok. Oke. Tapi ya dua-duanya tetap menantang lah ya, ini kan soal sertifikasi profisiensi bahasa Inggris gitu. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang soal speakingnya IELTS dan TOEFL kayak gimana. Lalu kita sekarang akan membandingkan soal writingnya IELTS dan TOEFL. Oke, jadi soal writingnya IELTS itu kita diminta untuk menulis 2 esai. Esai 1 biasanya menjelaskan mengenai tabel grafik atau tabel tertentu. Dan esai 2 kita harus menjelaskan dan mengutarakan pendapat kita mengenai masalah tertentu. Sedangkan di TOEFL itu juga diminta untuk menulis 2 esai. Bedanya apa? Kalau esai 1 membaca teks lalu terdapat penjelasan singkat mengenai topik tertentu, lalu menulis pendapat tentang topik yang sudah dijelaskan tadi. Oke, lalu di esai kedua di TOEFL kita akan menulis tentang masalah-masalah tertentu. Oke, jadi di sini bedanya cuma di grafik ya. Grafik dan tabel. Kalau IELTS ada tabel dan grafik, kalau TOEFL nggak ada. Jadi kalau TOEFL hanya fokus menulis tentang sebuah isu gitu. Bagaimana dengan aksennya? Aksen yang akan diuji di ujian IELTS itu beragam seperti UK, Kanada, Australia, dan Amerika. Sedangkan untuk TOEFL itu aksennya Amerika. Jadi kita harus kita harus menyesuaikan diri. Kalau misalnya mau ambil TOEFL berarti ya at least kita harus menyetarakan standar berbahasa Inggris kita di aksen Amerika gitu. Jadi antar dulu deh logat-logat Britishnya gitu. Sepenangkapanku, maaf ya kalau misalnya salah, nanti coba kalau misalnya ada yang salah kalian tolong komen di bawah ya, yang bener yang kayak gimana. Oke, hal terakhir tentang scoring nih yang menjadi perbedaan TOEFL dan IELTS adalah dari sistem penilaian atau hasil akhir. Skor TOEFL ITP berkisar dalam angka ratusan dengan maksimal 677, sedangkan skor TOEFL IBT berkisar antara 1 sampai 20. Sementara itu, penilaian IELTS akan memberikan skor dalam bentuk satuan dalam rentang 0 hingga 9. Hasil akhir sendiri dari skor semua ini adalah penjumlahan dari seluruh skor per sesi. Beda banget ya ini penilaiannya TOEFL dan IELTS ini. Oke. Sekarang kita akan membahas perbedaan dalam kegunaan skornya, baik dalam dunia pekerjaan maupun pendidikan. Oke. Yang pertama, kegunaan TOEFL dulu. Hal pertama yang menjadi perbedaan di kegunaannya secara spesifik adalah TOEFL biasanya digunakan sebagai persyaratan bahasa Inggris jika kita ingin melanjutkan studi ke universitas di Amerika dan Kanada. Nah, namun jika kita ingin melanjutkan ke universitas terkemuka, standarnya itu akan lebih tinggi gitu. Jadi misalnya biasanya nih skor rata-rata untuk universitas biasa itu 90 sampai 100 ya skornya. Tapi untuk universitas yang ternama seperti Stanford, lalu Harvard, itu skor TOEFL-nya harus lebih tinggi dari itu. Lalu untuk IELTS, sementara itu di lain sisi IELTS biasanya dibutuhkan ketika kita ingin mendaftar ke universitas-universitas di Inggris, Australia, dan Selandia Baru. Standar nilainya adalah 6,5 untuk universitas di tiga negara tersebut, dan tentunya seperti yang di TOEFL tadi ya, lebih tinggi akreditas sekolahnya, maka lebih tinggi juga nih standar IELTS yang diaplikasikan.
Bahkan ada yang sampai mencapai 7,5, padahal standarnya 6,5. Jadi harus level up 1 poin. Oke. Lalu Kak, yang mana sih yang harus dipilih? Jadi aku harus pilih TOEFL atau IELTS. Nah, apa saja yang harus dipertimbangkan? Yang pertama, tentukan dulu tujuan kalian. Karena setiap institusi memiliki persyaratan atau skor minimal yang berbeda. Lalu yang kedua, dalam menentukan tujuan ini sebaiknya kita juga berkonsultasi dengan expert, ya, bisa dosen, siapapun itu, tidak harus secara formal di dalam kelas, tapi dengan cara berbagi dan sharing lewat kenalan itu sangat penting juga. Jadi mulai sekarang kita harus cari-cari grup WhatsApp yang kayak beasiswa gitu loh, atau bisa juga dengan melalui seminar beasiswa, ya, yang membahas tentang negara yang kita tuju. Dan yang terakhir adalah niat, doa, dan usaha. This is the most important thing. Tiga hal ini adalah yang paling penting. If you don't try right away, your curiosity will stay as curiosity. Jadi kalian kalau kita nggak mencoba, ya rasa penasaran, rasa kepengen itu cuma jadi rasa kepengen doang, nggak akan berubah jadi apa-apa gitu. Jadi kita at least harus mencoba lah sekali seumur hidup, ya. Setelah melakukan pertimbangan dan berbagai riset, ada baiknya untuk segera menentukan tes mana yang sesuai dengan persyaratan institusi tujuanmu, lalu menyempatkan mengambil tes tersebut, karena who knows, kesempatan tidak akan datang 2 kali. So, manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk mengejar cita-citamu. Oke, sekian dulu podcast English Autodidact episode 3. Apabila ada salah dalam menyampaikan pendapat kali ini, tolong banget dikoreksi. Aku Silmina dari KKN UNY 2021 pamit undur diri. Semoga impian kalian segera tercapai. Bye.